Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Baren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Bu, tadi kan Ibu menyampaikan bahwa analisis dari apa yang disampaikan oleh pihak Polda Jabar bahwa yang bersangkutan adalah kena gangguan jiwa kan? Ya Bapak. Nah itu surat Bapak. Itu dari mana Ibu? Bapak mohon izin menjelaskan. Itu surat adalah hasil dari Rumah Sakit Jiwa Provinsi Jabar yang selama ini saya minta kepada Kapolda Jabar, terlampir suratnya saya pernah meminta pada tanggal 17 bulan Desember tidak berbalas, dan pihak Kompolnas pun meminta tidak berbalas, dan saya pun meminta kepada Rumah Sakit Jiwa Cisarua juga tidak dibalas karena yang memohonkan pemeriksaan adalah pihak dari Polda Jabar, di mana di sini permohonannya dari Pak Kabid Dokes. Tetapi Bapak, mohon maaf saya menyampaikan pada saat paparan saya mengambil anak saya pada tanggal 11 Desember, saya masih ingat di mana ada dari bak psikologi mengemukakan bahwa anak saya hasil pemeriksaannya NPD, Narcissistic Personality Disorder, psikopat, gangguan jiwa, dan di mana itu saya hadir yang menyampaikan di sini dengan siapa? Dengan Ibda Feren, beliau yang menyampaikan. Ada orangnya Bu? Ada Bapak. Pak, silakan Pak dikonfirmasi ini. Orangnya yang mana Bu? Ada dengan Polwan. Biar mumpung ketemu, disampaikan aja Bu. Karena mohon maaf. Nanti dulu Bu, ngomong lah, kalau di perintah ngomong baru ngomong. Kita dulu nanya orangnya ada. Ya Bapak. Ya, betul ya. Iya, silakan. Langsung dikonfirmasi dengan siapa ini namanya Bu? Mohon izin pimpinan sidang, kami dari Bak Psikologi Polda Jawa Barat izin menyampaikan nama Ibda Feren Azahra Putri Espesi. Oke. Izin pada saat itu kami yang ditugaskan untuk memeriksa Valiano Boni Rafael. Kami yang melakukan wawancaranya dan kami yang melakukan tes psikologinya. Betul kami menyebutkan bahwa yang bersangkutan itu NPD. Hanya saja yang kami sebutkan pada saat pemulangan itu adalah salah satu contoh perilaku yang menjurus kepada NPD. Mohon izin pimpinan sidang. Seperti yang tertulis di dalam surat keberatan, contoh anak kami dianggap NPD adalah saat lari bersama siswa. Anak kami bersorak brimob dan itu dianggap oleh Bakpesi Polda Jawa Barat NPD. Dan saat anak kami ingin menonjol dengan prestasinya. Ibu Feren. Siap. Berarti ini asumsi ya? Siap. Mohon izin, untuk di laporan kami bisa pertanggungjawabkan pimpinan sidang. Iya, berarti ini asumsi, bukan hasil dari yang tadi disampaikan Kabid Dokes kan? Ini baru asumsi dari apa yang Ibu Feren berikan laporan kan ceritanya? Izin, ini bukan asumsi, ini hasil analisa kami pimpinan sidang. Itulah, itu yang dinamain asumsi. Itulah, tapi bahasa kerennya analisa lah. Tapi yang dianalisa oleh Bu Feren adalah hanya sebatas analisa. Tapi Kabid Dokes tadi udah menyampaikan hasilnya bahwa A, B, C, D kan gitu. Berarti hasil analisa yang Ibu Feren itu dipatahkan oleh Kabid Dokes. Kan ceritanya gitu kan ya? Lanjut Bu. Izin pimpinan sidang, kami tidak menyatakan yang bersangkutan psikopat dan juga halusinasi. Tadi Ibu mendengarkan itu langsung dari yang bersangkutan atau enggak pada saat paparan? Pada saat paparan saya mendengarkan, dan bahkan untuk yang bilang contoh daripada sikap anak tersebut pada saat berlari, yang lain teriak sabara, anak tersebut berteriak brimob. Itu mohon maaf disampaikan sendiri dengan Ibu. Betul, kami sampaikan pimpinan sidang. Tadi mengelak, sekarang menyampaikan. Tapi kami tidak menyebutkan psikopat, Bu, izin. Menyebutkan pada saat paparan. Oke, dah. Hah? Sebutkan. Disampaikan Bu Feren. Mohon izin. Tadi pada saat berlari bersorak brimob merupakan salah satu
kriteria perilaku untuk memenuhi diagnosa NPD. Begitu. Jadi bukan satu-satunya acuan yang bisa menyebutkan itu NPD. Begitu pimpinan sidang, izin. Ya. Izin kami sebutkan, ada 3 kriteria NPD dari hasil wawancara kami yang masuk dari 9. Yang pertama yaitu merasa memiliki hak lebih. Izin kami mendapatkan data dari SPN bahwa yang bersangkutan itu tidak ingin dirawat di Rumah Sakit Polri pada saat infaksi gigi dan ingin dirawat di Rumah Sakit Siloam dan mendapatkan fasilitas terbaik. Mohon izin, untuk siswa peraturannya sebaiknya itu harus sesuai dengan peraturan yang SPN keluarkan di Rumah Sakit Polri. Namun yang bersangkutan ingin mendapatkan fasilitas lebih. Namun pada saat ini kan masih siswa pada saat itu. Lalu yang kedua, melakukan eksploitasi interpersonal atau memanfaatkan orang lain. Kami mendapatkan juga informasi bahwa yang bersangkutan itu pernah menyuruh siswa lain untuk memukulnya di area punggung menggunakan sapu lidi dengan maksud seolah-olah dipukuli oleh pengasuh. Karena sudah dilakukan juga pemeriksaan, ternyata tidak terbukti adanya pemukulan dan penculikan tersebut. Propam kami sudah melaksanakan pemeriksaan tersebut, pimpinan sidang izin. Lalu selanjutnya yang ketiga, memiliki perilaku atau sikap yang arogan dan angkuh. Yang bersangkutan sendiri pada saat diwawancara, saya tanya, bagaimana sih? Bu Baren, stop. Karena ini udah meluapkan kebencian, ini nggak baik, ini nggak boleh. Ini nggak bisa. Ini bukan faktual dari cerita apa yang terjadi. Ini hanya kebencian, nggak boleh ini. Masa menuduh si ini nggak benar, si ini nggak benar, si itu nggak benar. Pertanyaan saya akan tanya ibu apakah benar? Belum tentu loh. Jangan melakukan laporan ini atas kebencian. Analisa ini, analisa itu. Ibu melaporkan ini sama aja melaporkan ini anak nggak benar berarti, totalitas. Hanya kebencian yang ibu laporkan itu. Ya nanti ada lagi, oh iya Pak dia bersangkutan, dia arogan, dia mau rumah sakitnya ini. Nggak bisa begini Pak. Nggak boleh ini. Pak Kepala SPN, nggak bisa begini caranya. Ini cara melaporkan cuman analisa kebencian kepada seseorang. Gak bisa begini menyampaikan, oh ya si ini arogan, oh si ini gak benar kelakuannya, oh si ini begini. Pak, Bapak mantan polisi jenderal Pak. Bapak-bapak ini melihatnya gimana nih Pak? Kok cuma melaporkan karena kebencian semata gitu? Gimana Pak? Analisa tadi Bu Feren bilang, oh ya MTD lah apalah itu namanya. Pak Kabid Dokes bilang, oh tidak ada tuh, ini baik, ini baik. Pak, evaluasi Pak. Rusak SPN kalau kayak gini. Seseorang, ini bisa terjadi kepada orang lain. Bapak bikin laporan aja kalau nggak suka sama dia, udah bikin ini nggak benar, analisanya begini. Pak, rusak Pak. Saya mau minta tanggapan mantan jenderal Pak. Bapak. Enggak mau Pak? Pak, ini mantan jenderal. Ya, halo teman-teman, selamat datang lagi di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI, harga mati. Ya, tertarik saya mengamati dan juga mendengarkan ya penyampaian dari Mbak Polwan kita, ya dari Polda. Nah, ini perihal salah satu siswa SPN, ya, yang katanya ya, ada kelainan gitu ya. Macam-macam lah tadi sudah disebutkan dan bahkan Pak Sahroni sampai geram, sampai tunjuk-tunjuk tadi nampaknya di sana ya, bahwa analisa-analisa itu ya semacam analisa-analisa kebencian lah kepada si korban gitu ya, kita sebut korban saja lah ya, siswa tersebut. Nah kemudian kalau kita melihat bagaimana pendidikan ya, bentuk pendidikan di kepolisian misalnya, ya memang bagaimana ya kepolisian ini sebetulnya kalau ada siswanya misalnya ya harus dididik ya, diayomi ya. Kalau bila mana
ada hal-hal yang tidak diketahui selama proses itu, ya dikasih tahu gitu ya, diajarkan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, lalu kemudian memang kalau kita melihat bahwa bagaimana keluarga, misalnya keluarga si kawan ini gitu ya, yang dipecat itu, atau yang secara prosedural ya dianggap tidak memenuhi syarat lah gitu ya, secara ketentuan-ketentuan yang berlaku, aturan-aturan dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang menjadi problemnya gitu ya, bahwa siswa tersebut ya katanya ini itulah, ya padahal memang lagi dirawat di rumah sakit ya, dan macam-macam lah tadi saya dengarkan itu. Jadi saya nggak terlalu bahas lagi ke sana, tentu saya yakin teman-teman juga sudah mengetahuinya, sudah mendengarkan juga tadi ya. Tapi satu hal yang memang eh, bagaimana perasaan seorang ibu yang harusnya ya anaknya dilantik itu sudah berharap banget mungkin ya, karena anaknya sudah mengikuti sekolah dan seterusnya dan seterusnya. Ya, tapi pada saat pelantikan malah nggak jadi. Nah, ini kan sakitnya minta ampun ya. Kita sudah berharap, ya padahal mungkin anak laki-lakinya tersebut ya harapan bagi orang tuanya, ya. Ketika misalnya seorang anak itu dilantik, bagaimana hati orang tua yang sangat bangga sekali. Tetapi karena ya ini karena batal ya, kecewa ya, rasa kecewa pasti ada. Kok kenapa sih seperti itu? Ya tadi juga sudah kita dengarkan penyampaian dari Pak Syahroni ya, dari Polwan tersebut sudah menjelaskan, dan Pak Sahroni menyampaikan bahwa analisa-analisa Anda ya semacam ada unsur kebencian lah. Karena tadi juga disebutkan sudah diiniin, sudah itu dan lain-lain ya, sudah disebutkan tadi. Jadi saya nggak perlu mengulang kalimat yang disampaikan pada video tersebut. Nah, saya akan coba melihat bagaimana sebetulnya ya, bagaimana sebetulnya tanggapan dari teman-teman kita. Ya, saya akan coba lihat di video ini, ya tentu ini menjadi penilaian, ya penilaian. Sudah kebiasaan mereka melakukan hal kebencian dan fitnah. Jadi ya emang begitulah. Ya, sekelas DPR bilang analisis dan asumsi itu serupa. Hanya bahasa kerennya, waduh, kayaknya memihak ini. Jadi analisis dan asumsi itu bagaimana teman-teman? Sama atau beda? Ini menurut Pak Saroni tadi ya sama. Analisis itu hanya bahasa kerennya, analisa, bahasa kerennya doang tuh. Ya tapi bagi saya ya asumsi kita ya berpikir ya, memikirkan sesuatu hal yang eh, belum terbukti misalnya ya, atau ya kita semacam berasumsi lah gitu ya, asumsi menduga hampir sama ya. Kalau menganalisa ya dianalisis dulu sebab akibatnya apa, ini itu dan lain-lain gitu ya. Ya kurang lebih seperti itulah. Lalu kemudian eh, coba saya lihat nih. Netizen Indonesia itu baca judul aja langsung komen, pantas aja mudah dibodohin. Coklat ini penyakit berbahaya negeri ini jika tidak dibubarkan. Bubarin aja Pak, ini institusi udah bobrok, udah nggak benar kerjanya, bikin susah dan bikin malu doang. Seorang psikolog secara keilmuannya dan kompetensinya melaporkan seorang siswa yang menurut analisanya mengidap NPD, dianggap melaporkan kebencian dan hanya asumsi. Pak Sahroni ini kelihatan memihak keluarga si anak mantan perwira ini kayaknya ya. Masa iya seorang siswa melakukan pemalsuan, pemukulan buat memfitnah pengasuhnya, sampai-sampai Propam dan satu SPN turun tangan melakukan penyelidikan dan udah terbukti juga masih bilang melaporkan kebencian. Ini bukti si anak emang NPD kan, sampai ngadu ke emaknya yang punya koneksi, sampai dibahas di sidang DPR loh, gila benar.
Nah, jadi memang tadi sudah disampaikan oleh Mbak Polwan tadi ya, dia kan kata apa, sarjana psikolog ya. Ya, dia pasti ada pengetahuan-pengetahuan tentang, ya bagaimana melihat ya kondisi dan seterusnya ya. Ya secara, keilmuannya, ya beliau melaporkan bahwa, siswa ini menurut analisanya ya mengidap ya penyakit lah istilahnya ya, ada kelainan lah gitu, ada NPD ya, disebutkan tadi sudah dibacakan dan Pak Saroni menganggap itu, eee, Mbak Polwannya tadi melaporkan kebencian terhadap si siswa ini ya. Padahal kalau kita tahu bahwa, coba saya lihat ya. Nah, kenapa tadi dikatakan ada kelainan? Karena atau mengidap penyakit tadi, si siswa ini ya melakukan pemalsuan ya, semacam pemalsuan, memukul, diri sendiri, kurang lebih seperti itu ya, untuk menfitnah si pengasuh. Ya mungkin biar pengasuhnya dituduh kejam, ini itu dan lain-lain gitu ya. Kemudian gimana nggak rusak sekelas institusi Polri yang merasa wah mengiyakan vonis dari seorang SPSI bukan psikolog. Emang polisi tidak percaya lagi di masyarakat, tidak becus suka menindas rakyat. Mentang-mentang anak AKBP aja dibela, jelas ada kepentingan. Bu Feran itu sarjana psikologi. Ya, nah situ atas dasar apa bilang kalau hasil analisanya itu suatu kebencian. Lagian ngapain dia benci sama bocah nggak dikenal? Bukannya justru Pak Sahroni yang memihak ya Valiano karena dia anaknya AKB dan tidak mau mendengarkan penjelasan Bu Feren. Justru Pak Saroni terkesan menutupi sifat buruk Valiano dengan memotong penjelasan Bu Feren. Jelas-jelas anak sudah sewenang-wenang, suka bolos, suka fitnah, mau fasilitas mewah. Apa iya yang seperti ini layak jadi polisi? Pantas Indonesia makin bobrok, ya karena ada orang-orang seperti Pak Saroni dan pengikutnya yang tidak bisa open minded dan hanya mementingkan kepentingan dengan bapaknya si Valiano. Lagi pula, bukannya jelas Feren bilang ini anak NPD, bukan gangguan jiwa. Kok malah diputar balikan, makanya belajar dulu Pak. NPD itu bukan gila, dia itu normal, tapi ya dengan sifat-sifat NPD, apalah yang jadi pemangku jabatan, yang ada malah akan sewenang-wenang. Nah ini dia tadi ya penjelasannya ya. Oke. Untuk Pak Kapolri, apabila Polwan ini tidak dicopot dari jabatannya, berarti semua polisi itu tidak mempunyai akhlak dan moral. Jelas-jelas ada NPD minta fasilitas mewah. Gitu masih dibela sama Pak Sahroni dan masih banyak aja pendukungnya. Pantas Indonesia tidak bisa maju, jelas-jelas bibit calon koruptor dan calon-calon tukang sewenang-wenang kok dibela. Ya memang udah pas, tadi ada juga masuk akalnya ya. Kenapa nggak di rumah sakit Polri aja, di rumah sakit polisi misalnya ya? Kenapa harus rumah sakit yang punya fasilitas mewah ini itu? Harusnya dia kan sebagai siswa untuk angkatan ini ya harusnya ya apa yang ditawarkan ya harusnya ya udah ikut aja gitu ya. Ini malah milih rumah sakit yang lain gitu ya agar punya fasilitas lebih atau mungkin agar lebih bebas, kita nggak tahu juga ya. Nah kemudian pasti Saroni ada kepentingan sama bapaknya, secara bapaknya kan orang berpengaruh juga. Dari cara bicara aja si Saroni sudah terlihat tidak punya etika. Dia potong saat Ferran menjelaskan supaya nggak semakin ketahuan itu bobroknya kelakuan si anak. Ya macam-macam lah teman-teman ya. Di mana-mana polisi para oknum tidak pernah salah juga tidak pernah melakukan kesalahan. Karena pasal dan ayatnya banyak juga panjang. Lain itu para beliau ini punya banyak pasal dan ayat untuk mengelak-ngelak, menangkis, bahkan menyerang biasa itu cara pembelaan dengan cara apapun demi membenarkan diri. Polisi jujur itu hanya 3, polisi tidur, patung polisi, dan polisi apa nih? Alarm atau almarhum ya.
Dia sakit jiwa karena nggak punya uang untuk masuk. Kali ini saya percaya polisinya, Sahroni ini juga bermasalah dalam pembelaannya. Ya harus netral juga sebetulnya, tunggu selesai Mbak Polwannya ngomong dulu, baru Pak Sahroni ya it's okay, mau bantah lah gitu ya. Tunggu penjelasan dulu dari Mbak Polwannya tadi ya. Sahroni Dewan Monosdem bendahara kekayaan. Bohong, malas bandel, pantasan DPR sering tidur dan nonton. Astaga. Oke, ini pendapat anggota DPR aneh dan lucu. Yang dijelaskan Polwan tersebut kan hasil pemeriksaan. Kok ditanggapi lain? Jangan-jangan anggota DPR ini punya maksud tersendiri mau meluluskan siswa yang tidak memenuhi kriteria. Tolong anggota DPR ini yang bentar lah. Ini macam-macam ya. Teman-teman juga nanti kalau ada penyampaian lain bolehlah silahkan sampaikan di video ini. Saya minta maaf kalau ada penyampaian ucapan yang kurang jelas dan kata-kata yang tidak menyenangkan. Ya, tidak bermaksud untuk hal-hal yang lain atau hal-hal yang bersifat negatif lainnya ya. Itu saja mungkin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, semoga persoalan ini bisa cepat selesai, cepat ditangani, dan lain kali sebagai anggota DPR, sebagai anggota Dewan, ya harus fair juga sebetulnya ya. Tunggu penjelasan selesai, baru ditanggapi ya. Dan itu kan dijelaskan tadi sebetulnya hasil pemeriksaan ya. Saya juga baru ingat hasil pemeriksaannya sudah dibacakan. Tapi enggak semua dibacakan karena sudah langsung dipotong oleh Pak Sahroni. Ya katanya udah nggak usah lanjut lagi. Ini kayak semacam analisa ya tertuju pada unsur kebencian dan ini itu dan lain-lain lah ya. Dia macam-macam. Ya semoga apa yang seharusnya terselesaikan ya bisa diselesaikan dengan baik ya. Terima kasih. Salam NKRI harga mati.